Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Salsabila dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2217308849. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan promosi kesehatan dan sasarannya dalam rangka memenuhi tugas video mata kuliah Ilmu Kesehatan dan Penyakit. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Rosti SPD MPD. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tujuan promosi kesehatan dan sasarannya. Baik, untuk mengetahui strategi promosi kesehatan, yang pertama itu pengertian strategi ke promosi kesehatan. Untuk mewujudkan atau mencapai visi dan misi promosi kesehatan secara efektif dan efisien, diperlukan cara dan pendekatan yang strategis. Cara ini yang sering disebut strategis, yakni teknik atau cara bagaimana mencapai atau mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan tersebut secara berhasil guna dan berdaya guna. Yang kedua, strategi promosi kesehatan berdasarkan rumusan. Strategi promosi kesehatan secara global ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, advokasi. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang lain tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Yang kedua, dukungan sosial. Dukungan sosial ini adalah suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun non-formal maupun informal. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar para tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah strategi promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Yang ketiga, strategi promosi kesehatan menurut piagam Konferensi Internasional Promosi Kesehatan pada tahun 1986 menghasilkan piagam. Di dalam piagam tersebut dirumuskan pula strategi baru promosi kesehatan yang mencakup 5 butir, yaitu yang pertama, kebijakan berwawasan kebijakan adalah suatu strategi promosi kesehatan yang ditujukan pada para penentu atau pembuat kebijakan agar mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung dan menguntungkan kesehatan. Kedua, lingkungan yang mendukung. Strategi ini ditujukan pada para pengelola tempat umum untuk termasuk pemerintah kota agar mereka menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat atau sekurang-kurangnya pengunjung tempat-tempat umum tersebut. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Menjadi pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa dalam pelayanan kesehatan itu ada 3 profit dan 3 konsumer. Penyelenggara atau penyedia pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, dan masyarakat adalah sebagai pemakai atau pengguna pelayanan kesehatan tersebut. Pemahaman ini semacam ini harus diubah, harus diorientasikan lagi bahwa masyarakat bukan sekedar pengguna atau penerima
pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus juga sebagai penyelenggara dalam batas-batas tertentu. Bagian 4, keterampilan individu. Kesehatan masyarakat adalah kesehatan agregat yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok-kelompok. Oleh sebab itu, kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu-individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. Yang kelima, gerakan masyarakat untuk mendukung perwujudan masyarakat yang mau dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan seperti dalam visi promosi kesehatan ini. Maka di dalam masyarakat itu sendiri harus ada gerakan atau kegiatan-kegiatan untuk kesehatan. Baik, bagian 4, pemilihan strategi Promkes. Pemilihan strategi Promkes terbagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama ceramah. Yang pertama itu ceramah memudahkan digunakan tapi sulit dikuasai, membagi informasi, memengaruhi pendapat atau merangsang pemikiran berdasarkan pesan verbal. Sasaran biasanya pasif, sedikit interaksi dengan narasumber atau peserta lainnya. Yang kedua, media massa. Saluran komunikasi yang menjangkau sasaran luas. Umumnya sasaran tidak atau sedikit usaha untuk menerima pesan. Yang ketiga, interaksi individual. Dalam tatanan pasien disebut konseling, bersifat individual, digunakan bila perbedaan karakteristik sasaran sangat besar. Penyeluruhan memberikan advokasi solusi permasalahan kesehatan berdasarkan kebutuhan individual. Bagian 4, simulasi. Simulasi adalah metode eksperimental di mana model situasi nyata digunakan untuk merangsang atau membantu proses pembelajaran. Memodifikasi perilaku spesifik berdasarkan prinsip pengkondisian melalui rangsangan dan konsekuensi. Bagian 6, perkembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat. Proses atau berorientasi kepada metode pengorganisasian masyarakat yang menekankan pada pengembangan kemampuan, keterampilan, dan pemahaman pada masyarakat tertentu. Baik, bagian 5, aturan dalam memilih strategi promosi kesehatan. Yang pertama, pilihan minimal 3 strategi. Umumnya penggunaan media sering digunakan dalam promosi kesehatan. Semakin lama program, semakin banyak strategi. Dimulai dengan strategi yang paling murah atau sederhana. Semakin kompleks permasalahan perilaku yang akan diintervensi, semakin banyak strategi yang digunakan. Strategi yang mempengaruhi faktor predisposisian umumnya mempunyai efek yang singkat. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Untuk mewujudkan atau mencapai visi dan misi promosi kesehatan secara efektif dan efisien, maka diperlukan cara dan pendekatan yang strategis, yaitu strategis promosi kesehatan berdasarkan rumusan. Kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal, yaitu advokal, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam piagam dirumuskan pada strategi baru promosi kesehatan yang mencakup 5 butir, yaitu kebijakan berwawasan kebijakan, lingkungan yang mendukung, dan reorientasi pelayanan kesehatan yang mendukung dan gerakan masyarakat dalam pemilihan strategi promosi kesehatan agar masyarakat lebih mudah untuk mengingat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
pemilihan strategi promosi kesehatan, yaitu diantaranya ceramah, media massa, instruksi individu, simulasi modifikasi perilaku, dan pengembangan masyarakat. Dalam pemilihan strategi promosi kesehatan ada aturan-aturan tersendiri. Intinya adalah agar strategi promosi kesehatan program-programnya semakin berkembang dan tidak salah sasaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.